everyone, jumpa lagi sama aku Saadah Baca Tas Pogung. Semoga teman-teman semua sehat dan bahagia selalu ya. Masih dalam kondisi COVID-19, masih dalam usaha social distancing dan yuk di rumah aja. Di video aku kali ini, sebelum aku nge-review buku, aku pengen ngajak teman-teman semua, khususnya teman-teman mahasiswa, pelajar yang ada di tanah rantau, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Yuk liburan kali ini atau di kondisi saat ini, yuk kita di kosan aja, di Jawa aja, jangan pulang dulu. Karena jangan sampai kepulangan kita kali ini justru bukan untuk membawa kebahagiaan buat keluarga di rumah, tapi justru menjadi bencana buat keluarga di rumah, khususnya buat orang tua kita, buat saudara-saudara kita yang sangat rentan terkena wabah ini kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di tanah rantau, khususnya yang ada di Pulau Jawa, yuk mending liburan kali ini, entah pada liburan atau enggak, atau khususnya yang kuliahnya, sekolahnya pada menerapkan sistem online, belajar melalui berbagai media daring dan lain sebagainya. Yuk kita di rumah aja, di kosan aja, di tempat rantau masing-masing, khususnya buat teman-teman yang ada di Jogja, yuk di Jogja aja kali ini. Dan selanjutnya dalam video ini aku bakalan nge-review buku yang judulnya Dewa-dewa Pencipta Kemiskinan. Dewa-dewa di sini masih dalam tanda petik. Jadi bukan dewa-dewa misal yang teman-teman pikirkan entah dewa siapa, dewa ini dan itu, bukan. Tapi dewa-dewa di sini yang dimaksud adalah oknum-oknum yang ada di seluruh dunia, khususnya yang bergerak di dalam instansi-instansi pemerintah, swasta, NGO, komunitas dan lain sebagainya, yang biasanya bertugas menyalurkan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana alam seperti itu. Nah, buku ini ditulis oleh Graham Hancock, penerbitnya adalah Cendelaras Pustaka Rakyat Cerdas. Jumlah halamannya kurang lebih ada 443. Buku ini ditulis, sebenarnya penulisnya tuh bermaksud ingin membuka mata para pejuang kemanusiaan di luar sana yang dalam tanda petik mereka adalah oknum-oknum yang sering menyalahgunakan amanah dan tanggung jawab yang udah mereka dapatkan kayak gitu. Di buku ini penulis kebanyakan mengulas tentang lembaga-lembaga yang selama ini diberikan tugas dan tanggung jawab oleh masyarakat untuk menyalurkan bantuannya ke bencana-bencana kemanusiaan, tapi justru amanah yang diberikan itu tidak dilaksanakan dengan sesuai harapan masyarakat seperti itu. Contohnya adalah bencana kemanusiaan, khususnya kelaparan yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, yang itu banyak banget bantuannya dari seluruh dunia sampai miliaran US dollar. Itu ternyata yang sampai ke tangannya para orang-orang yang kena bencana ini itu tuh cuman sekian persen. Ibaratnya kalau dari 100% yang nyampe tuh mungkin cuman 10, bahkan kurang dari 10%, sedangkan 90%-nya dialokasikan untuk entah akomodasi dan transportasi, fee buat pegawai, buat makanan pegawai dan lain sebagainya seperti itu. Dan bahkan 10% yang nyampe ke si para korban bencana ini, itu pun gak benar-benar sesuai harapan. Misal mereka dikasih bantuan makanan kayak gitu, dikasih bantuan makanan yang nyampe justru makanannya tuh udah dalam keadaan busuk, udah dalam keadaan yang gak bagus kayak gitu. Semisal ada salah satu kasus yang terjadi ketika ada kelaparan di Afrika kayak gitu. Nanti bisa teman-teman baca dalam buku ini. Selain itu juga ada diulas juga terkait bantuan internasional, khususnya bantuan resmi yang diberikan oleh negara X kepada negara Y untuk membantu negaranya. Nah, bantuan internasional ini justru digunakan oleh oknum elit-elit tertentu untuk memperkaya diri mereka sendiri, entah itu untuk pembiayaan proyek mereka, usaha mereka dan lain sebagainya. Nah,
Di buku ini juga ada banyak banget lembaga internasional, lembaga kemanusiaan yang selama ini kita ketahui bertanggung jawab penuh untuk hal-hal seperti itu, ternyata benar-benar di luar dugaan kayak gitu. Jadi yang selama ini kita tahu ternyata nggak seperti itu kayak gitu. Contohnya kayak ada UNDP, terus ada WHO, terus World Bank, terus UNICEF, terus ada lagi WHO, FAO dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu ada banyak banget yang diulas di sini. Dan salah satu bagian yang paling membuat aku miris adalah dimana cara lembaga-lembaga ini memperoleh bantuan adalah dengan memanfaatkan ekspresi susah orang lain. Dan yang paling miris adalah yang sering mereka gunakan adalah foto anak-anak kecil yang sedang menderita, entah itu kelaparan, terluka, atau setelah kena bencana kayak gitu. Nah, itu digunakan untuk menarik simpati masyarakat. Nah, di sini tuh benar-benar diulas betapa masyarakat itu bisa mudah banget, gampang banget tersentuh ketika melihat foto anak-anak kecil yang terluka itu kayak gitu. Nah, kadang foto-foto itu tuh benar-benar disetting buat mendapatkan simpati dari masyarakat kayak gitu. Nah, bahkan di sini salah satu bagian yang membuat aku miris adalah potongan kalimat yang bilang kalau apa ya istilahnya tuh, sebuah foto anak kecil yang menderita itu nilainya bisa miliaran US dollar kalau disebarkan ke seluruh dunia untuk memperoleh bantuan internasional kayak gitu. Nah, itu yang menurutku miris banget dan sangat menyayat hati kayak gitu. Aku nggak pengen bilang kalau setelah ngebaca buku ini kita harus mikir-mikir lagi ketika ngasih sumbangan, nggak kayak gitu. Tapi yuk kita kawal lagi orang-orang yang bertugas mendapatkan amanah untuk melakukan pekerjaan ini kayak gitu. Nah, sekian dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa stay di rumah, jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini kalau menurut kalian videonya bermanfaat. Sekian dari aku, Saadah Baca Terus Pegung. Sampai jumpa lagi.